Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Junita dengan NIM 2030111134 dari PGMI 3D akan mencoba menjelaskan mengenai pendidikan inklusi. Baiklah, yang pertama, pengertian pendidikan inklusi atau inklusi merupakan kata atau istilah yang digunakan oleh UNESCO yang berasal dari kata Education for All, yang artinya pendidikan ramah untuk semua dengan pendekatan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa kecuali. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Selanjutnya, landasan pendidikan inklusi. Landasan pendidikan inklusi terdiri dari 3 landasan. Yang pertama, adanya landasan filosofis. Landasan filosofis dijelaskan karena yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang negara burung Garuda, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman dalam bentuk etnis, ada istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya. Pandangan agama, khususnya agama Islam, dan menegaskan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Kemuliaan seseorang di hadapan Tuhan bukan karena fisik dan takwanya. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi atau inklusi. Ada juga pandangan universal. Pandangan universal hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, dan hak pekerjaan. Yang kedua, adanya landasan yuridis. Landasan yuridis yang mendasari pendidikan inklusi. Yang pertama, adanya Undang-Undang 1945, Undang-Undang Amandemen, Pasal 31 ayat 1 dan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 dan 49. Ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itunya terdapat pada Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 32, Pasal 45. Yang ketiga, adanya landasan empiris. Landasan empiris yang mendasari pendidikan inklusi. Yang pertamanya yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia pada tahun 1948. Yang kedua, Konvensi Hak Anak, yaitu pada tahun 1989. Selanjutnya, Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, itu pada tahun 1990. Selanjutnya ada Resolusi PBB nomor 4849 tahun 1993 tentang persamaan kesempatan bagi orang yang berkelainan. Selanjutnya, Pernyataan Salamanca tentang pendidikan inklusi, yaitu pada tahun 1994. Selanjutnya ada Komitmen Dakar mengenai pendidikan untuk semua, itu pada tahun 2000. Ada juga Deklarasi Bandung pada tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Selanjutnya ada juga Rekomendasi Bukit Tinggi yang dilaksanakan pada tahun 2005. Selanjutnya beralih ke sejarah pendidikan inklusi. Pada mulanya pendidikan inklusi diperkarsai atau diawali dari negara-negara Skandinavia yang terdiri dari negara Denmark, Norwegia, dan Swedia. Dan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an mulai dikenalkan pendidikan inklusi oleh Presiden Kennedy. Selanjutnya, pada tahun 1991 di Bangkok menghasilkan Deklarasi Education for All, dan implikasi dari statement ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Selanjutnya, pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusi. Dan pada tahun 2000 di Indonesia telah dikembangkan program pendidikan inklusi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan inklusi. Yang pertama, sikap guru yang positif terhadap kebinekaan. Maksudnya adalah sikap positif guru terhadap keragaman kebutuhan siswa dapat ditingkatkan dengan cara memberi informasi yang akurat tentang siswa dan cara penanganannya. Yang kedua, interaksi promotif. Pendidikan inklusi menuntut adanya upaya untuk saling menolong dan memberi motivasi dalam belajar. Selanjutnya, pencapaian kompetensi akademik dan sosial. Maksudnya,
pembelajaran harus melibatkan tujuan keterampilan bekerja sama, mencakup keterampilan memimpin, memahami perasaan orang lain, menghargai pikiran orang lain, dan tenggang rasa. Selanjutnya, pembelajaran adaptif. Ciri khas dari pendidikan inklusi adalah tersedianya program pendidikan yang adaptif, tidak hanya ditunjukkan kepada siswa yang berproblema belajar, tetapi juga untuk siswa yang dikaruniai keunggulan. Selanjutnya ada konsultasi kolaboratif. Yang dimaksudkan di sini adalah untuk saling tukar informasi antar profesional dan semua disiplin yang terkait untuk memperoleh keputusan legal dan instruksional yang berhubungan dengan siswa yang membutuhkan layanan pendidikan khusus. Selanjutnya ada hidup dan belajar dalam masyarakat. Kelas yang ideal memiliki suasana silih asah, silih asih, dan silih asuh, sehingga di antara siswa terjalin hubungan yang saling menghargai. Selanjutnya, hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. Antara sekolah dan keluarga, keduanya memiliki fungsi yang sama. Perbedaannya, pendidikan dalam keluarga tidak terprogram dan terstruktur, sedangkan pendidikan di sekolah lebih banyak dilakukan secara terprogram dan terstruktur dan terukur, apa yang bisa disebut dengan pembelajaran. Selanjutnya, belajar dan berpikir independen. Pendidikan inklusif sangat menekankan agar siswa memiliki keterampilan belajar dan berpikir. Selanjutnya, belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat pada hakikatnya adalah belajar untuk berpikir kritis dan belajar untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Selanjutnya, mengenai elemen pendidikan inklusi. Elemen pendidikan inklusi terdiri dari 5 elemen. Yang pertama, welcoming school. Welcoming school dimaknai sebagai sekolah yang ramah, terbuka, dan menjadi sekolah yang siaga. Ramah dimaksudkan sebuah sekolah untuk menjadi tempat yang menyenangkan, nyaman, dan aman bagi setiap warga sekolah. Yang kedua, adanya welcoming teacher. Welcoming teacher dimaknai menjadi guru yang ramah. Cakupannya tidak hanya lemah lembut dan santun, tetapi arti luas yang dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, yang ketiga, menekankan kerjasama daripada persaingan. Kerjasama akan mendidik siswa menjadi manusia yang santun, berlatih empati, dan mengasah kepedulian sosial. Membiasakan kerjasama membuat manusia berbudaya, berkarakter, saling menghargai, saling menyayangi sesama. Yang keempat, kurikulum yang fleksibel. Kurikulum yang fleksibel adalah kurikulum yang berlaku di sekolah tersebut, namun kurikulum yang dipakai harus berpeluang untuk dimodifikasi. Manakala ada siswa yang mengalami hambatan untuk diterapkannya kurikulum yang ada, atau siswa yang justru bisa melampaui kurikulum yang ada. Yang kelima, perlunya guru pembimbing khusus. Teori tentang paradigma pendidikan inklusif sebenarnya terdapat profesi yang disebut itinerant teacher dan special teacher. Itinerant teacher adalah guru yang sudah ada, dianggap profesional dalam penanganan anak berkebutuhan khusus. Itinerant teacher lebih banyak bertugas sebagai konsultan dan berkedudukan atau berkantor di sekolah umum atau reguler.